Oke, dicoba tambah video, fotonya juga ditambah supaya lebih meyakinkan. Tapi di satu sisi, karena ini ulasan baru 11, dicoba upload baru, tapi dengan kata kunci yang agak berbeda. Jumlah produk per pesanan 1,29, oke. Untuk furniture, pendapatan per pesanannya 301, tingkat konversi 0,87. Stabilnya di mana nih? Di satu ya. Oke, berarti tingkat konversinya sekitar 0,7 tadi sampai 1,2. Kemudian kita lihat promosi produknya. Kita coba lihat 30 hari terakhir. Oke, dengan ROI 5,2 tadi bisa dibilang boncos ya, tadi udah dikonfirmasikan. Kemudian toko ini udah ada campaign otomatisnya. By the way, campaign otomatis cuma bisa diaktifkan satu ya. Kalau manual kita bisa sampai 50 campaign manual. Ini campaign otomatisnya udah ada satu, campaign manual yang aktif satu. Kita lihat campaign otomatisnya. 30 hari terakhir juga. Kalau dari campaign otomatis sebetulnya campaign otomatis kan yang memilihkan sebetulnya sistem algoritma Lazada ya, produk-produk yang produk-produk yang masuk gitu ya. Kalau dilihat dari sini sebetulnya bisa kita kasus Spring Bed ini harganya berapa ya? Kita coba lihat dulu. Oke, sebetulnya kalau di sort berdasarkan ROI gitu ya, ada lumayan beberapa produk yang harusnya untung ya. Saya nggak tahu sebetulnya marginnya berapa, tapi ROI-nya cukup tinggi gitu. Untuk supaya campaign otomatis ini berjalan efektif, kita bisa eliminate produk-produk, hasil dari produk-produk yang memiliki ROI yang sangat jelek gitu ya. Misalnya seperti ini nih, Standing Mirror Midu Aesthetic gitu ya. Dia 1,4 juta budget campaign-nya, terjual 1,8. Ini pasti boncos ya. Midu meja belajar ini juga 1,9, 2,6. Yang bisa dilakukan untuk produk-produk yang seperti ini, lumayan nih 30 hari terakhir dari dua produk ini aja sudah spend sekitar 3,3 jutaan ya, kurang lebih ya. Udah habis iklan budget promosi, udah habis 3,3 juta untuk dua produk ini aja. Belum yang nggak perform yang lain seperti ini tambah 197 segala macam, mungkin totalnya ya bisa jadi 4 jutaan. Nah, untuk produk-produk seperti ini yang udah terbukti nggak bagus di otomatis pencarian, bisa disetting dikecualikan. Jadi tujuannya adalah mengeluarkan produk-produk ini dari campaign otomatis gitu. Yang tadi yang ROI-nya terbukti jelek banget, itu bisa ditambahkan di pengecualian produk di sini, gitu, untuk mendapatkan ROI secara keseluruhan yang lebih efektif, gitu ya. Jadi balik lagi, kalau misalnya, wah ini, sorry tadi mana ya? Oh dari sini, bentar ya. Misalnya, wah ini boncos abis-abisan, terus jangan main toggle di sini, karena kalau main toggle di sini non-aktif, besok-besoknya bisa aktif kembali. Jadi kalau pasti mau mengeluarkan produk ini dari list, otomatis bisa dari settingan produk dikecualikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang tadi yang pasti boncos luar biasa dinonaktifkan yang pertama. Yang kedua, yang ROI bagus pun belum tentu kedepannya perform baik. Tapi nggak ada salahnya kita coba teruskan, kita coba lihat dulu gitu ya. Oke. Oke, karena ini kebetulan produk furniture, jadi saya nggak tahu nih 2,8 ini hasil dari satu kali satu produk atau berapa produk saya nggak tahu, tapi worth it untuk diteruskan dulu gitu ya. Oke. Itu dari campaign otomatis.
Produk yang dikecualikan ini apa yang kita lakukan gitu ya? Yang kita lakukan adalah kita evaluasi. Sorry sebentar. Jadi sebetulnya kalau dari sini kita bisa lihat gitu untuk dua produk ini gitu ya. Sebetulnya secara spending kita keluarnya banyak. Artinya apa? Artinya banyak orang yang ngeklik gitu ya. Trafficnya cukup besar. Cuman pasti untuk dua produk ini kalau kita telusuri di bisnis analisis berarti konversinya sangat rendah gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita lihat dua produk ini, kita coba lihat kelemahannya di mana gitu. Apakah kita butuh untuk tambah video kah atau tambah deskripsi kah atau mungkin secara harga kita bandingkan dengan yang lain apakah masuk kah atau gimana? Kita mesti lihat. Oke. Kemungkinan juga gara-gara ada ini ya. Jadi seperti Om Ernest bilang bahwa satu ulasan negatif bisa menghancurkan semuanya gitu ya. Cuman harusnya kalau dari secara keseluruhan sih oke, gitu. Yang paling laku apakah yang variannya paling murah atau yang mahal ya? Biasanya kalau untuk produk ini. Yang murah ya. Yang jadi gambar produk utama itu yang murah juga ada di sini ya? Ada ya? Oke, harusnya sih nggak masalah ya. Biasa kadang-kadang kalau traffic tinggi tapi konversi rendah, kadang-kadang kan ada seller yang di sini pasang di gambar utama pasang yang mahal, tapi ternyata yang mahal itu harganya lebih dari harga yang tertera gitu ya. Tapi kalau ini udah cukup fair sih. Oke, kalau saran saya untuk produk-produk seperti ini dicoba. Ini juga sebetulnya penilaiannya juga masih 11. Oke, dicoba tambah video, fotonya juga ditambah supaya lebih meyakinkan. Tapi di satu sisi, karena ini ulasan baru 11, dicoba upload baru, tapi dengan kata kunci yang agak berbeda dan gambar yang berbeda. Tujuannya apa? Karena kita tahu bahwa untuk produk ini sebetulnya trafficnya potensial gitu kan. Hanya CR-nya yang conversion rate-nya yang kebetulan kecil. Jadi kita bisa coba upload baru, tapi hati-hati kita coba dengan judul produk yang dibedakan dan gambar produk yang berbeda gitu. Coba ya kita lihat satu lagi ya, satu lagi kendalanya apa. Oke, yang ini juga kalau di bisnis analisis Lazada CR-nya cuma 0,6. Jadi bukan agak sih. Untuk kategori ini CR ini termasuk di bawah rata-rata. Ya, jadi lebih baik perbaiki produk dulu dengan menambah video sih kalau ini, karena ini kan juga videonya sudah bisa menarik. Ya, jadi ini bisa buat tempat macam-macam, segala macam, ada kontainernya segala macam, bisa untuk HP dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan video, biasanya sih untuk beberapa produk jika ditambah video bakal lebih besar CR-nya. Jangan. Kenapa? Karena bagaimanapun ini penilaiannya ada 129, pasti yang terjual kan lumayan kan. Kalau untuk produk udah jalan seperti ini, riskan kalau mengubah detail produk seperti judul gitu, itu sebetulnya riskan gitu. Kalau tambah video masih nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau trafficnya masih belum gede gitu, kita coba ubah judul itu mungkin bisa jadi ada pengaruh. Tapi kalau ini agak riskan ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi yang pertama tadi jadi produk-produk yang pasti boncos dilihat satu persatu gitu ya. Apakah memang di bisnis analisis CR-nya rendah? Kalau CR-nya rendah dicoba dievaluasi apakah butuh tambah video atau memang mungkin secara harga apakah bisa di ini lagi. Kalau bukan di ini ya. Dibandingkan apakah masih masuk atau enggak itu. Kemudian untuk produk-produk yang secara ROI masih lumayan gitu, tetap dipertahankan sambil dimonitor di luar iklan gitu ya. Jadi kalau ketika tadi lihat di bisnis analisis kita lihat produk gitu kan, ada produk-produk yang sebetulnya trafficnya tinggi tapi CR-nya rendah. Itu tadi seperti itu ya tadi ya. Gimana caranya supaya CR-nya tinggi? Tapi ada produk-produk yang sebetulnya udah diupload lumayan lama tapi trafficnya kurang kayak gitu. Kalau itu bisa yang pertama kalau produk itu murah bisa
di bundling dengan produk-produk yang laris gitu ya, atau bisa pakai fitur kalau di Lazada namanya add-on value gitu. Jadi produk itu bisa jadi barang secondary di mana produk pertamanya itu produk laris gitu. Atau kalau memang udah produk lama stok numpuk, bisa dicoba dipertimbangkan untuk upload produk baru, tapi tadi terkendala omnichannel ya gitu. Tapi itu salah satu jalan yang bisa ditempuh supaya supaya produk baru itu kadang-kadang, karena produk baru gini, kenapa saya menyarankan itu, karena produk baru punya secara algoritma punya spesial tanda kutip. Jadi kalau selama 30 sampai 60 hari gitu, kalau kita secara konten lengkap, PDP-nya bagus gitu di produk baru yang kita upload itu, maka kita akan dapat boostingan traffic sebetulnya. Jadi kalau produk lama yang kebetulan stoknya numpuk, trafficnya masih rendah, bisa dicoba di-upload ulang. Kayak gitu. Jadi kalau PR di produk, dua itu sih. Yang trafficnya tinggi, CR-nya rendah, sama yang produk lama tapi trafficnya belum ngangkat-ngangkat, itu bisa digunakan untuk itu. Oke, kemudian yang kedua di sini ada campaign manual udah dijalankan untuk kursi salon. Berarti produknya satu, ROI-nya luar biasa. Oh tapi bentar ya, kita lihat sebulan terakhir. Oh udah 30 hari. Oke. Di sisi lain, untuk promosi produk manualnya bisa pakai rumus yang tadi. Jadi dari bisnis analisis bagian produk diurutkan aja yang tadi. Kalau memang trafficnya bagus, CR-nya dan marginnya masuk secara perhitungan, bisa diaktifkan campaign manualnya. Baik, dicoba satu produk dua campaign, kita pakai A/B testing. Jadi ada campaign dengan objektif sales dan objektif traffic gitu. Nanti dipantau paling nggak selama 2 minggu, kita lihat apakah dari 2 campaign itu ada yang bagus atau enggak. Kalau enggak ya kita take off. Kalau bagus budgetnya kita bisa tinggikan perlahan-lahan. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk promosi produk berbayar, seperti itu sih kira-kira dari saya. Paling mesti dilakukan dulu, kemudian kita lihat setelah 2 minggu apa yang terjadi gitu. Jadi yang pertama untuk promosi produknya sendiri, yang pertama tadi otomatis yang nggak perform dikecualikan. Untuk promosi manualnya ditambahkan. Oh ya, sama yang tadi yang setelah dinonaktifkan, dikecualikan, dicari kenapanya. Kalau bisa si area ditinggikan, kalau misalnya si area udah bagus di bisnis analisis bisa dimasukkan kembali, dikecualikannya di take off.